di standar, maka itu menjadi tolak ukur bahasa Inggris kalian itu profisiensinya bagaimana sih gitu ya, low kah, kemudian apakah rendah, apakah standar saja, ataukah apakah di atas rata-rata. Nah biasanya TOEFL ini digunakan untuk kelulusan di universitas-universitas, kemudian untuk melamar pekerjaan, dan juga untuk melamar beasiswa. Nah, kalau formatnya itu listening sekitar ada 50 soal, waktunya 30 menit. Ini bisa dilihat ya PowerPoint saya? Bisa, Miss. Oke. Kemudian 50 item, 30 menit. Kemudian structure and written expression itu 40 soal, 25 menit. Dan reading ada 50 soal, 55 menit. Jadi totalnya ada 140 soal yang harus kalian kerjakan selama 1 jam 50 menit. Nah, kemudian apa aja sih yang perlu dibawa? Nah, ini tergantung dari formatnya lagi. Kalau sekarang karena sistemnya serba online, maka tes-tes ini menyesuaikan. Jadi banyak universitas-universitas itu yang sudah formatnya udah berubah, bergeser karena pandemi, tidak bisa diprediksi, sehingga formatnya bergeser menjadi online semua. Tapi kalau misalnya tesnya official, artinya tesnya ini tes official yang saya bahas, bukan tes prediction dari UPT Bahasa Polnes misalnya, tapi tes official yang resmi. Itu kalian harus bawa KTP, harus bawa pensil, penghapus ya. Kemudian hasilnya bisa didapatkan 4-5 minggu. Nah, bagaimana sih apa saja yang perlu kalian lakukan untuk mengikuti TOEFL tes ini? Yang pertama adalah kalian harus meningkatkan pengetahuan mengenai TOEFL itu apa sih, kemudian bentuk-bentuk soal TOEFL itu bagaimana, kemudian cara approach atau mengerjakan soal TOEFL itu apa saja, dan ini adalah salah satu cara dari increase general knowledge. Jadi mengikuti latihan seperti ini atau seminar itu merupakan poin yang ini, poin pertama ya. Tapi tidak hanya latihan TOEFL saja, kan harus banyak mendengarkan international broadcast seperti podcast-podcast ya, terutama yang dari Amerika, karena kalau TOEFL listening itu kita menggunakan audio dengan logatnya adalah American style, jadi bukan British. Nah, kemudian harus banyak baca magazine juga ya, karena informasinya itu banyak diambil dari magazine. Lalu setelah itu kalian bisa buat preparation time, artinya sebelum tes itu harus latihan dulu. Selain itu memilih waktu, tanggal dengan hati-hati ya. Jangan pilih tanggal yang terlalu sibuk, misalnya pilihlah tanggal-tanggal yang dimana kalian tidak terlalu sibuk dan tidak terlalu kelelahan. Kemudian be familiar with format direction ya. Jadi harus tahu direction ini seperti apa, cara mengerjakannya seperti apa. Kalau TOEIC itu berbeda dengan TOEFL, maka format directionnya juga kan harus tahu. Karena nanti kalau nggak tahu format dan directionnya, nanti nggak tahu cara mengerjakannya dan menjawabnya seperti apa. Nah, kemudian sebenarnya sih kalau mau TOEFL itu jangan terlalu banyak belajar di dekat-dekat tes ya, tapi belajar itu jauh-jauh hari. Karena kalau semakin dekat, semakin banyak belajar itu nanti jadinya panik. Nah, kalau udah panik nanti malah nggak bisa fokus. Nah, kemudian perlu diketahui juga TOEFL itu kan apalagi listening ya. Kalau listening yang kita bahas sekarang, kan audionya hanya di play 1 kali. Jadi kalau misalnya kalian ketinggalan dia ngomong apa, maka ya lewat gitu kan, nggak bisa jawab soal selanjutnya. Nah, jadi harus dibalance ya, dibuat seimbang antara kecepatan dan ketepatannya. Jangan terlalu lambat tapi tepat, dan jangan juga cepat tapi tidak tepat ya. Jadi harus seimbang antara kecepatan dan ketepatan. Lalu bagaimana jika sudah mau masuk audio yang baru, tapi yang sebelumnya ini belum kita tentukan, kita belum tahu jawaban yang benar yang mana. Nah, sebenarnya pilihan yang paling bijaksana adalah dipilih yang paling memungkinkan untuk menjadi jawaban, setelah itu tinggalkan. Jadi jangan terlalu lama fokus di soal sebelumnya, karena bisa mengganggu konsentrasi untuk di soal selanjutnya. Nah, fokus itu sangat penting apalagi untuk di listening ya. Kemudian control anxiety. Anxiety itu apa? Anxiety itu kayak termasuk kecemasan, kepanikan. Nah, jadi jangan panik kalau mengerjakan TOEFL karena nanti bisa mempengaruhi.
Oke, kemudian formatnya tadi seperti ini. Jadi kalau part A, kalau listening itu ya, part A itu adalah short dialogue. Jadi ada orang pertama berbicara, orang kedua berbicara, kemudian pertanyaan. Dan ini ada 30 item. Dan ini yang paling mudah ya. Pertama berbicara, kedua berbicara, pertanyaan ada 30 item. Kemudian yang selanjutnya adalah extended conversation. Kalau extended conversation ini percakapan juga, tapi dia lebih panjang daripada sebelumnya. Maksudnya lebih panjang bagaimana, Miss? Lebih panjang itu maksudnya masing-masing bisa ngomong 2 kali. Jadi kalau sebelumnya Lala ngomong sekali, Lili ngomong sekali. Nah, kalau di part B ini Lala ngomong, Lili ngomong, Lala ngomong, Lili ngomong lagi. Dan itu akan diikuti oleh 3 sampai 4 atau bahkan 5 pertanyaan. Seperti itu ya. Kemudian jumlah itemnya ada berapa? Ada 7 sampai 8 item untuk 2 conversation. Jadi mungkin masing-masing sekitar ada yang 3, ada yang 4, atau mungkin dua-duanya 4 item. Nah, kemudian untuk yang terakhir ini adalah yang paling menantang karena ini ada mini talk ya. Jadi mini talk ini adalah monolog, satu orang saja yang ngomong dari awal sampai akhir. Dan itu totalnya sekitar 12 sampai 13 item. Jadi ada 3 talk, totalnya 12 sampai 13 soal. Waktunya 30 menit untuk mengerjakan semua soal ini ya. Oke, kemudian apa aja yang dibahas? Oke, yang pertama kita akan membahas per part dulu ya. Kita akan fokus ke part 1 atau part A. Yang topik yang dibahas adalah mengenai American Universities. Misalnya American Universities ini maksudnya bagaimana, Miss? American Universities itu maksudnya hal-hal yang berkaitan dengan universitas di kegiatan atau perkuliahan di universitas di Amerika ya. Jadi misalnya kayak how to take classes, bagaimana sih caranya ikut suatu kelas, misalnya kelas literatur, misalnya requirement-nya apa, persyaratannya apa, atau misalnya how to write research paper, bagaimana caranya menulis research paper, atau misalnya buku-buku apa saja yang harus dibaca misalnya untuk satu mata kuliah tertentu misalnya seperti itu ya. Tapi itu poin itu hanya sekitar 25% saja. Nah, jadi yang berhubungan dengan Life at American Universities ini secara teori sekitar 25% saja. Sisanya lebih general. Dan general activities ini sebenarnya jauh lebih mudah karena dia berhubungan dengan hal-hal keseharian. Misalnya tentang belanja, shopping, atau misalnya tentang ke party gitu ya, atau ke meeting seperti itu. Jadi hal-hal yang sifatnya lebih casual, lebih ke kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian di partai ini juga sangat informal, sangat casual, sangat informal. Dia nggak akan bilang she is not, tapi dia akan bilang she isn't. Dan dia akan banyak sekali mengandung idiom. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Miss. Oke. Jadi kesusahan menggunakan Google Meet itu adalah ketika saya presentasi atau ketika pemateri ini presentasi, kita tidak bisa melihat kalian ya. Jadi dan kita bahkan nggak bisa melihat diri kita sendiri gitu. Yang kita lihat hanya PowerPoint-nya saja, PowerPoint yang kita tampilkan. Kalau pakai Zoom kan kita bisa melihat ada bar untuk melihat partisipan ya, tapi kalau di Google Meet ini saya seperti berbicara dengan layar laptop. Oke. Kemudian bentuk pertanyaannya seperti apa? Kita juga perlu memahami bentuk pertanyaan di TOEFL. Kenapa? Karena kita bisa memperkirakan pertanyaan yang akan muncul itu seperti apa. Jadi pertanyaan pertama misalnya mini question. Mini question itu sering kan kalau misalnya kalian ikut TOEFL itu pertanyaannya seperti ini. What does the man mean? What does the woman mean? Gitu ya. What does the speaker mean? Biasanya what does the man mean? What does the woman mean? Nah, ketika pertanyaannya seperti ini adalah yang harus kita cari adalah restatement. Jadi pengulangan dari apa yang si speaker katakan. Tetapi kita mencarinya yang mengandung sinonimnya, seperti itu ya. Artinya adalah apa yang dimaksud oleh si perempuan atau si laki-laki, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah inference question. Nah, inference question ini adalah pertanyaan di mana kita harus menyimpulkan. Jadi ini butuh
pemahaman secara menyeluruh. Dan ini bukan pertanyaan yang detail, artinya kita harus tahu percakapan ini dari awal sampai akhirnya tentang apa, baru kita simpulkan sendiri, karena jawabannya tidak disebutkan, tapi kita harus menyimpulkan sendiri. Bentuk pertanyaannya adalah what does the woman imply? Apa yang dimaksud woman tentang bla bla bla. Nah, yang selanjutnya adalah suggestion. Jadi suggestion itu adalah pertanyaan yang menanyakan saran. Apa sih yang disarankan gitu ya oleh si speaker gitu. Kemudian ada future action. So future action ini adalah pertanyaan yang menanyakan tentang apa yang akan dilakukan. Contoh pertanyaannya adalah what will the man do? Atau what will the woman do? Nah, selain itu juga ada pertanyaan yang menanyakan topik. Contohnya adalah what are they talking? Ya, jadi kalau misalnya pertanyaan what are they talking, maka carilah jawaban yang berhubungan dengan topik. Atau bisa juga pertanyaannya ini menanyakan opinion. Contohnya how does the man feel about the man, about the woman misalnya seperti itu. Atau misalnya how does the man feel about the soup, ya. Jadi menanyakan pendapat dari si speaker, entah speakernya cewek atau cowok nanti yang ditanyakan. Kemudian ada assumption. Jadi assumption itu adalah asumsi. Kalau misalnya ditanyakan pertanyaan assumption, maka carilah jawaban yang berlawanan dengan faktanya. Seperti apa nanti kita lihat contohnya ya. Kemudian bisa juga pertanyaan tentang problem. Maka kalau misalnya yang ditanyakan adalah problem, yang dicari masalahnya. Kemudian bisa juga menanyakan tentang reason, why, ya, kita cari alasan mengapa. Kemudian bisa juga menanyakan tentang activities, apa yang sedang dilakukan. Nah, sebenarnya pertanyaan di part A itu ini saja ya, dibolak-balik seperti itu. Dan paling banyak 50% itu adalah what does the man mean, what does the woman mean. Nah, yang selanjutnya adalah tactic for dialogue. Jadi tactics for dialogue ini adalah apa aja sih yang perlu kita ketahui untuk mengerjakan part 1. Yang pertama adalah be familiar with direction. Jadi kita perlu familiar dengan directionnya ya. Kemudian yang kedua adalah biasanya pertanyaan yang ditanyakan itu ada di speaker kedua. Jadi carilah jawaban yang jadi fokusnya adalah mendengarkan speaker kedua. Nah, yang selanjutnya adalah use the time to preview the choices for the next item and anticipate question. Nah, kita perlu membaca pilihan ganda untuk menebak soal apa yang akan muncul. Jadi, kalau misalnya kalian itu lagi mengerjakan listening, jangan mendengarkan dulu, saran saya jangan mendengarkan dulu, baru membaca pilihan ganda, tapi membaca pilihan gandanya dulu, A, B, C, D, setelah itu mengantisipasi kira-kira pertanyaan nanti akan muncul apa, baru dengarkan audionya, ya. Kemudian avoid similar sound. Avoid similar sound ini artinya adalah menghindari kata yang mirip. Jadi kalau misalnya ada kata yang mirip itu belum tentu adalah jawabannya. Jadi bisa dia itu pengecoh sifatnya ya. Lalu bagaimana kalau misalnya kita kurang paham dengan conversation-nya? Yang bisa kita lakukan adalah find restatement of the second line atau speakernya. Jadi apa yang dikatakan oleh si speaker itu, restatement-nya atau sinonimnya kita cari, kemudian kita tebak lalu kita move on. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Any question? Tidak? Miss, PowerPoint-nya belum berubah. Oh ini? Ya. Kenapa tidak menyampaikan ke saya? Masih di mana? First slide, Miss. Loh, kok bisa di first slide? Saya sudah di slide ke-8 loh. Udah gerak, Miss. Kok dari tadi nggak ngomong? Sorry. Nah, jadi kalau Google Meet itu seperti itu ya, agak susah karena saya nggak tahu apa yang tampil. Kalau pakai Zoom sebenarnya lebih enak. Oke, so ya, jadi tadi adalah pengantar sedikit tentang TOEFL dan apa yang perlu
diperhatikan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Any question? Nothing. Nothing-nya bingung? Bingung atau memang nggak ada pertanyaan? So far sih sudah ngerti. So far sudah ngerti, luar biasa ya. Oke. Sebenarnya saya ada akun Zoom Premium sebenarnya ya, cuman karena pertimbangan dari panitia adalah kalian mau menggunakan Google Meet yang lebih hemat data, jadi ya kita pakai Google Meet saja. Oke, kita coba lihat lagi ya. Saya sebenarnya tidak biasa menggunakan Google Meet ya. Wait. Nanti kalau misalnya saya sudah ngomong nggak sesuai dengan slide-nya, please remind me ya. Oke, Miss. Oke, Miss. Sekarang kita masuk mulai lebih spesifik ya, jadi waktu kita tinggal sedikit. Oke, now sudah muncul? Ada yang tampil di layar kalian? Ada, Miss. Ada, Miss. Sudah ya? Oke, sekarang kita fokus ya. Kalau untuk ini, saya yakin kalian sudah paham tentang who, why, which, how, where, what, when. Ya, jadi ini kata tanya. Kalau nggak tahu artinya ini, udah dijamin pasti nggak akan ada soal yang terjawab ya. Karena bagaimana bisa menjawab kalau arti soalnya saja tidak tahu ya. Oke, kita langsung ke strategisnya saja. Ini saya carikan materi yang singkat ya. Oke, so yang pertama adalah fokus on the last line ya. Jadi kalau saya slide show seperti ini, kemudian saya pindahkan, apakah berubah atau tidak? Sekarang di slide keberapa kalau boleh tahu? 31, Miss. 31. Slide berapa? 31. Kok di satu? Miss, kayaknya itu harus diklik slide-nya deh, Miss, baru bisa kelihatan di layar. Gitu ya. Coba sekarang. Enggak. Sekarang slide keberapa? 8. 8. Oke. Betul. Oke, now focus on the last line. Jadi benar ya, sekarang di atasnya ada tulisannya focus on the last line. Yes, Miss. Oke, jadi ini kita udah mulai masuk ke materi dan ini penting sekali ya. Jadi yang pertama adalah kalian harus tahu bahwa kalau di part A untuk TOEFL yang ditanyakan atau informasi yang ditanyakan itu berada di orang kedua atau di baris kedua. Secara teori seperti itu dan umumnya memang seperti itu. For example, ada nggak yang bisa menjawab jawaban ini kira-kira apa ya? Saya ada pertanyaan, can you tell me if Captain Marvel is a comedy, romance, or action? Kemudian jawabannya, I have no idea. What does the woman mean? Dengan mengatakan I have no idea, itu artinya apa sih? Anyone? Dia kayak Gimana? Halo? I have no idea. It means she didn't really know about that, maybe. Oke, ya, thank you. Siapa namanya? Lucy, Miss. Lucy. Ya, betul ya. Jadi bisa dilihat di sini I have no idea. Walaupun kita tidak
mendengar atau kita miss dengan orang pertama, tapi kalau kita tahu I have no idea itu artinya I don't know, maka kita pasti akan memilih jawaban yang D, ya, seperti itu. Jadi orang kedua ini penting sekali untuk kita ketahui apa yang dia katakan. Jadi kalau misalnya kita kelewatan, misalnya kita lagi ngetes terus hujan, kita mikir jemuran, ya ampun jemuran belum diangkat. Nah itu kan pasti kelewatan ya audionya, apa yang dia omongkan tadi. Tapi kalau kita sempat mendengarkan apa yang orang kedua katakan, kita tinggal mencari sinonimnya saja, restatementnya saja. Jadi I have no idea itu kan sama dengan I don't know, dan I don't know itu kan I-nya di sini adalah woman yang berbicara, maka jawabannya adalah she doesn't know. Seperti itu ya. Excuse me, Miss. Yes. Slide-nya di 31, bukan di 8. Kayaknya memang nggak bisa di slideshow ya. Sekarang sudah di nomor 8? Nomor 7? Ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, choose answer with synonym. Nah, jadi jawaban yang benar itu biasanya malah mengandung sinonimnya, bukan mengandung kata yang kita dengar. For example, di sini ada nggak yang bisa menebak kira-kira jawabannya yang mana? Any idea? Jadi kita cari jawaban yang mengandung sinonim. For example, orang pertama bilang, did you see the manager about the job in the bookstore? Apakah kamu bertemu dengan manajer untuk pekerjaan di toko buku itu gitu ya? Kemudian orang kedua bilang, yes, and I also had to fill out an application. Yes, and I also had to fill out an application. Nah, kita cari sinonimnya. Jadi sinonimnya sebenarnya kalau misalnya kita baca, kita sempat dengar I also had to fill out an application. Had to itu bersinonim dengan necessary, ya, karena had to itu artinya harus, sama kayak necessary artinya perlu. Kemudian fill out itu artinya adalah mengisi, sama dengan complete, ya kan? Nah, application itu bentuknya biasanya adalah form, seperti itu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D, ya. Bagaimana dengan yang ini? Slide 9, sekarang semuanya di slide 9 ya. Ada yang bisa menjawab untuk slide 9? Si. Ya, si. Siapa tuh? Miss. Oke, mau Lydia ya. Oke. Yes. Tahu dari mana jawabannya adalah si? Because it said Sally doesn't have a cent, it means Sally doesn't have money. Yes, thank you. Ya. Jadi, tapi nanti ketika di audio kalian akan mendengar sen itu mirip-mirip. Mirip seperti apa? Mirip seperti yang ini, as an sense, dan mirip juga seperti yang ini, as a nt, ya. Jadi nanti ketika mendengarkan audio, kita bisa terkecoh memilih A dengan B. Kenapa? Karena kita mendengar kata sen. Tapi kita jangan memilih yang ada sennya. Kenapa? Karena memang ini sengaja ditulis untuk mengecoh, supaya kalian memilih A dengan B. Namun yang harus kita lakukan adalah menebak konteksnya. Jadi ketika mendengar kata sen, harus kritis dulu. Sen yang dimaksud ini sen yang mana ya? Kita harus lihat konteksnya. Konteksnya adalah I heard that Sally, saya dengar Sally baru saja pindah ke rumah yang baru, besar, dekat dengan pantai. Maka artinya adalah ini berhubungan dengan sesuatu, ini pasti berhubungan dengan yang luxury gitu ya. But Sally doesn't have a cent, tapi kan Sally nggak punya sen, maka sen itu berarti duit. Jadi kita lihat konteksnya apa. Oke, thank you. Next, ada yang bisa menebak ini artinya apa? Jawabannya apa? Slide 10. Demis. Oke. Kata kuncinya apa? Kira-kira kenapa bisa memilih D? Mungkin nggak sih kalau jawabannya adalah newspaper editor?
No. No, karena ada kata Karena ada kata Assignment. Homework assessment. ya, ada kata assignment, ada kata homework, ada kata class ya. Jadi tadi benar yang sudah menjawab tadi siapa tuh? Pilihannya antara teacher dengan student ya, karena nggak mungkin police officer atau newspaper editor. Jadi coba diperhatikan, can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class? Kamu bisa nggak sampaikan ke saya? Bisakah Anda sampaikan ke saya tugas apa yang saya lewatkan ketika saya absen, tidak hadir di kelas Anda? Kemudian si cowoknya bilang, kamu ketinggalan satu tugas. Dan yang memberi tugas ini siapa? Kira-kira teacher atau student? Teacher. Teacher. Si. Yang man-nya adalah teacher. teacher. Nah, Teacher. kita perlu hati-hati ya. Kita juga bisa terkecoh memilih student karena mirip-mirip. Tapi kita lihat pertanyaannya man atau women. Oke? Thank you. Next. Dan ini juga menarik nih. Ada yang bisa menebak jawabannya apa? Delta. Delta, thank you. Siapa tuh? In the market. Sorry, repeat again please. Siapa namanya? Oh, kemana nih orangnya? Oke, ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, di manakah dari restoran, bakery, farm, dan market ya, apakah di antara ini di mananya kita bisa menemukan ada bread, ada roti, ada eggs, ada telur, ada milk ya. Kita mungkin bisa memilih restoran misalnya. Mungkin ada dari kalian yang milih restoran, tapi di restoran itu tidak ada telur ya, adanya scrambled egg, fried egg, omelet ya kan. Kalau egg saja itu kan berarti telur mentah dan nggak mungkin ada di restoran. Bagaimana dengan bakery? Oh, di bakery tumis ada bread sama milk. Tapi kan nggak ada eggs ya. Eggs-nya itu ada tapi di dapur kan tidak dijual. Kemudian di farm. Oh, di farm iya, di farm bisa ada bread, eggs, milk. Tapi di farm itu tidak ada checkout counter, ya kan? Checkout counter ini kan apa? Kalian tahu nggak checkout counter itu seperti apa misalnya? Anyone? Kasir. Iya, betul. Kasir bukan, Miss. Kasir. Iya, jadi di farm itu nggak ada kasir ya. Dan yang paling memungkinkan adalah market. Dan pertanyaan yang bisa muncul, juga yang sering muncul adalah di mana percakapan ini berlangsung. Dan ketika pertanyaan di mana percakapan ini berlangsung, audionya nggak pernah bilang we are in the market now, nggak pernah. Jadi kita yang harus menyimpulkan sendiri berdasarkan kata-kata yang dia sebutkan. We conclude by ourselves. Nah, yang selanjutnya adalah listen for negative expression. Nah, listen for negative expression ini artinya adalah ketika kita mendengar ekspresi yang negatif, maka apa yang bisa kita lakukan? For example di sini ya, I cannot seem to get the door unlocked. Saya sepertinya tidak bisa membuka kuncinya. Kemudian orang kedua bilang there isn't the right key for the door. Nah, ketika kalian mendengar kata there isn't the right key for the door, ada kata negatif di situ, maka trik yang paling cepat yang bisa kita lakukan adalah kita lihat kalimat ini negatif ya, maka kita cari jawaban yang positif, yang tidak ada not-not-nya. Dan semuanya positif. Dan lihat kata sifatnya, di sini adalah right. Maka kita cari lawan katanya, right adalah Wrong. there isn't the right key for the door. Ini bukan kunci yang tepat, berarti kuncinya adalah, kalau kuncinya tidak tepat, berarti kuncinya salah. Ya. Maka jawabannya adalah C. Jadi kalau misalnya mendengar audio, kemudian dia menggunakan kata negatif ya, yang bisa kalian lakukan adalah, kalau mau cepat, cari kalimat yang positif, kemudian menggunakan lawan katanya dari kata yang digunakan di kalimat negatif tersebut. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah, saya cari yang penting-penting dulu.
Nah, yang selanjutnya adalah expression of agreement. Jadi kalau di part A itu banyak sekali. Sekarang slide berapa kalau boleh tahu? 17. Jadi kalau di TOEFL itu di part 1 banyak sekali ekspresi-ekspresi yang menyatakan agreement atau persetujuan ya. Dan ekspresi-ekspresi menyatakan persetujuan itu misalnya so do I, me too, I'll say, isn't it, you can say that again ya, misalnya seperti itu. Contohnya gimana Miss? Misalnya orang pertama bilang I like ice cream. I like ice cream. Kemudian orang kedua bilang so do I. Artinya dia support orang pertama bahwa dia juga suka ice cream. Atau misalnya orang pertama bilang I think the painting is gorgeous gitu ya. Kemudian orang kedua bilang me too. Artinya dia juga berpikir bahwa lukisannya cantik ya, seperti itu. Contohnya yang di sini. The paintings are really fascinating. Paintingsnya ini memukau ya, lukisannya memukau. Aren't they? Nah, aren't they ini artinya menyatakan persetujuan bahwa paintingnya ini bagus ya. Jadi ini artinya dia agree. Kan mirip sebenarnya dengan yang ini ya. Cuman bedanya adalah karena dia paintingsnya jamak, maka dia menggunakan they. Karena kalau misalnya pakai isn't it, maka untuk yang singular, artinya bendanya hanya satu noun-nya. Nah, ketika dia setuju bahwa paintingnya bagus, maka dari A, B, C, D ini yang paling memungkinkan menjadi jawaban adalah yang D. He finds these paintings interesting. Ya, menurut dia lukisannya cantik ya. Sementara yang A dengan sampai C gimana? The paintings aren't very interesting. Nah, ini bukan, ini tidak benar. Karena ini kebalikannya. Kalau yang B, he is not fascinated, dia tidak terpukau dengan lukisannya, ini juga kebalikannya. He is not sure how he feels, dia tidak yakin bagaimana perasaannya. Padahal dia yakin bahwa lukisannya bagus. Oke, sampai sini saya pikir part A saya cukupkan sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? No. No, kita lanjut ya. Saya carikan coba yang. Nah, sekarang kita lanjut ke part 2 adalah strategies for listening part 2. Nah, yang pertama adalah kita sama dibaca dulu pilihan gandanya, setelah itu diantisipasi. Tujuan antisipasi ini apa sih? Misalnya kalian baca pilihan ganda ya, ada house, ada office, ada school, ada market. Maka menurut kalian kira-kira pertanyaan yang akan muncul nanti apa ya? Where, yes, betul sekali. Nah, jadi ketika kalian sudah tahu bahwa pertanyaan nanti yang akan ditanyakan adalah where, maka fokus saja mendengarkan informasi yang berhubungan dengan tempat. Sisanya diabaikan, ya. Jadi jangan lupa untuk sebelum audio di play atau sebelum mendengarkan audio, gunakan waktu untuk membaca pilihan ganda dan mengantisipasi pertanyaan. Tujuannya apa? Supaya bisa lebih fokus. Kalian tahu kalian mau cari apa, ya. Nah, misalnya kita udah, jadi kalau misalnya ada soal, jangan sampai audionya ngomong dulu baru kalian pindah ke item selanjutnya, tapi memang gunakan, sisakan beberapa detik sebelum audionya ngomong lagi untuk membaca pilihan gandanya, dan itu harus dilakukan karena kalau nggak kayak gitu kalian akan keteteran ya, sepanjang 50 soal ke depan itu akan kesusahan. Jadi harus selalu sempatkan untuk membaca pilihan ganda dan mengantisipasi pertanyaan. Kemudian itu untuk berlaku untuk part A, B, dan C ya. Kemudian yang selanjutnya adalah listen carefully to the first line. Jadi coba dengarkan first line itu karena dia memberikan kita main idea sama subjek. Kemudian yang selanjutnya adalah selalu coba menyimpulkan yang ngomong berbicara ini siapa, percakapan ini berlangsungnya di mana dan kapan ya. Kemudian satu lagi, detail question ini biasanya berurutan. Nah, contohnya begini, ya, misalnya ada in the airport, in the library, in the dorm, in the travel agent office. Pertanyaan yang mungkin muncul nanti adalah where, ya kan? Jadi kita fokus saja mencari informasi yang berhubungan dengan where. Kemudian nomor 3, misalnya ada every morning, afternoon, when she is in class, in the travel agent's office. Kira-kira pertanyaan nanti apa yang bisa kalian tebak atau antisipasi? When. Lanjut nomor 3, kira-kira pertanyaan yang akan muncul apa?
No more than, Where? lebih dari 10, kurang dari 20, di atas 10, 30. Count. How much? Yes, how many? Ya, karena bisa dihitung, kemungkinan pertanyaannya nanti adalah berapa banyak. Jadi kalian fokus mencari hal-hal yang memiliki amount atau jumlah. Antisipasi pertanyaan itu penting sekali. Yang selanjutnya adalah listen for answer in order. Jadi pertanyaan itu selalu berurutan. Pertanyaan pertama, informasinya ada di awal. Pertanyaan kedua, informasinya ada di tengah. Pertanyaan ketiga ada di bawah, lebih ke bawah. Dan pertanyaan keempat, informasinya ada di akhir. Jadi kalau listening itu in order ya, untuk part 2. Nah, kita lanjut ke part 3. Setelah ini kita akan praktis ya. Part 3, kalau tadi part A itu short dialogue, part B-nya adalah long conversation, nah part 3-nya adalah talk. Jadi talk ini monolog, artinya ini semuanya udah pindah ke halaman 30, benar? Yes, Miss. Oke, jadi Benar, Miss. part 3 itu adalah monolog. Jadi monolog itu adalah satu orang saja yang ngomong dari awal sampai akhir. Ya, dan informasi yang disampaikan adalah tentang aspek of school life. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan school, universities. Ya, di sini fokusnya ke universitas yang ada di Amerika misalnya. Dan kira-kira dia lecturing. Jadi ada satu dosen yang ngomong tentang satu mata kuliah tertentu dari awal sampai akhir, atau bisa juga tentang curator atau lain-lain ya. Jadi ya intinya satu orang aja yang ngomong dari awal sampai akhir. Dan bentuk pertanyaannya seperti apa? Sama seperti part kedua, long conversation, dia bisa menanyakan yang general atau dia bisa menanyakan yang detail. General itu artinya hal-hal yang harus kita simpulkan sendiri, sementara kalau detail itu adalah hal yang disebutkan jawabannya di audio, tinggal kita ingat apa enggak aja. Nah, bedanya part A dengan part C atau part 1 dengan part 3 adalah kalau part 1 misalnya kita mendengarkan satu audio, satu kata yang ada di audio, kemudian kata itu muncul dalam pilihan ganda, itu biasanya jawaban yang salah atau pengecoh. Beda dengan part 3, jawabannya adalah memang yang disebutkan oleh di audio. Tinggal kita dengar apa enggak aja gitu ya. Sama ya, preview the answer choices, penting sekali untuk membaca pilihan ganda dan mengantisipasi soal. Listen carefully to the first line, coba simpulkan who, where, when, dan nih, selalu diingat, detailed questions are in order. The answers often sound the same as what is said on the recording. Jadi kalau di recording bilang, for example, 2 times a week, maka kalian melihat di buku jawaban ada 2 times a week, nah itu kemungkinan jawabannya ya, tapi tetap harus teliti lagi. Oke, untuk referensi lebih lanjut, ini adalah referensi yang sangat bagus sekali ya. Ini sangat bagus sekali kalau misalnya kalian bisa cari di Google atau kalian bisa beli. Ini ada kolom chatnya nggak ya? Ada, Miss, ada. Sebelah mana nih? Di atas ini ya. Oke, saya coba share. Di situ ada referensi yang bisa kalian coba cari di Google ya, dan itu sangat bagus sekali karena kita bisa mengimprove nilai, mengupgrade nilai ya. Jadi teman saya itu kemarin dia TOEFL-nya bahkan tidak sampai 400, hanya 300 sekian. Dan dia belajar pakai itu, buku itu intensif ya, artinya nggak cuman baca sekali atau malah cuman di scanning gitu aja ya, atau cuman dibaca covernya, tapi bener-bener dikerjakan setiap soalnya, dan dia bisa mendapat nilai 550 dari 300-an. Ya, dan dia bisa sekolah di luar. Dan kalau misalnya kalian ada rencana untuk, karena beberapa kakak tingkat kalian saya lihat ada yang dapat rekomendasi dari Polnes kemudian kuliah di Taiwan misalnya, kalau kalian tahu
dosen akuntansi ya. Jadi ada yang kuliah ke Taiwan, dan itu juga karena standar bahasa Inggrisnya bagus ya. Jadi kalian juga harus mempertimbangkan itu untuk memotivasi belajar. Oke, kita buka sesi tanya jawab dulu, mungkin 5 menit. Kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, kita langsung ke praktisnya. Gimana? Ada pertanyaan sampai di sini? Not yet, Miss. Gak ada pertanyaan ya, kita langsung ke praktisnya saja. Saya coba, ya jadi tadi itu sebenarnya tidak banyak yang disampaikan, karena waktu misalnya kalian ini, silahkan belajar mandiri ya. Saya coba share link, silahkan dibuka. Cuman saya nggak tahu nih, perangkatnya pada pakai apa? Pada pakai laptop semua kah? Atau I use my handphone. saya nggak tahu nih kalau di Google Meet, misalnya kalian keluar dari Google Meet untuk mengerjakan Google Form, apakah videonya mati ataukah kalian bisa akses dua-duanya? Karena audionya rencananya saya play by Google Meet, kalian sambil dengar, saya coba play, tapi bisa nggak seperti itu ya? Boleh dicoba dulu dibuka linknya. I think it's chemist. Okay, now you can click the link and fill in your detail ya, your email, name. Name itu maksudnya NIM ya. Kalau sudah, please let me know. Kalian lebih prefer bagaimana? Apakah saya play audionya lewat Google Meet atau saya share link saja? Karena khawatirnya suaranya delay. Gimana nih? Sebenarnya bisa aja sih, Miss. Bisa aja kok, Miss. Bisa aja ya. Saya coba dulu apakah terdengar dengan jelas. NIM itu NIM ya. Apakah suaranya terdengar jelas? Gak ada ya? Udah dengar, Miss. Nggak ada suaranya. Oke, mungkin saya harus share screen dulu ya, baru share sound. Oke, bagaimana kalau sekarang? Gimana kedengaran? Nggak kedengaran juga? Nggak ada suaranya, Miss. Tidak ada suaranya. Yes, no. There's no sound ya. Yes, yes. Sebenarnya ini kita pakai, di sini nggak ada tulisannya share sound.
Saran Harusnya saya ada kayak ini James. item gimana? Soundnya dibesarkan aja sih. Kenapa? Biasanya kayak gitu. Untuk soundnya Di gimana ya? dibesarkan aja. Jadi pakai kalau ada Oh, sound ini kontrak. udah full. Sudah full. Saya share link ini aja ya, audio ya. Nanti bisa dilihat di situ setelah kalian mengerjakan, kalian akan langsung mendapatkan poin benar dan poin salah. Wait. Audio. Oke. Coba sekarang klik link ini dulu, bisa apa tidak? NIT itu NIM. NIT itu NIM ya. Coba kalian buka, apakah bisa diakses? Harusnya sudah saya izinkan. Saya sudah share link untuk audio. Belum diizinkan ya? Belum saya. Belum bisa. Bisa ya, oke, sebentar ya. Ini agak lambat. Ini kalian udah dapat kuota dari Kemendikbud kah? Not yet. Progress. Belum ya. Oh, Jadi ini pakai kuota pribadi ya. Pakai wifi, Miss. Oh, pakai wifi. Oke, coba sekarang sudah bisa diakses? Saya mau sampaikan dulu audionya yang mana. Masih belum? Belum, Miss. Belum bisa, Miss. Coba saya refresh dulu. Biasanya juga kalau di-share lewat Google Meet itu agak delay-delay sebenarnya. Oke, mungkin sambil menunggu, ada nggak yang mau ditanya ini? Semuanya sudah sangat jelas. Share. Oke, boleh dicoba lagi nggak? Saya kirim link baru deh linknya. Oke, gimana? Udah bisa, Miss. bisa dibuka, Miss. Bisa, Masih bisa. belum bisa? Bisa, Miss. Bisa, Bisa bisa. kan? Bisa, bisa. Bisa kan? Oke,
Kalau misalnya kalian sudah bisa akses, itu yang ada tulisannya TOEFL Men 1 sampai 50. Ada? Ada Ya. Jadi audio ini silahkan di play untuk mengerjakan Google Form-nya nomor 1 sampai nomor 50 ini. Oke? Saya coba kirimkan kalian di Google Meet juga audio skripnya, jawabannya. Jadi nanti misalnya kalian lihat nomor 1 jawaban kalian salah, terus penasaran, kok bisa salah, Miss? Padahal rasanya sudah benar. Kalian bisa lihat audio skripnya. Tahu nggak audio skrip itu apa? Teksnya, Miss. Kenapa? Teksnya kayak speakernya ngomong apa. Ya, jadi speakernya ini ngomong apa gitu ya, sama kayak yang tadi kita lihat di PowerPoint tadi, yang ada tulisannya man up ngomong apa, woman ngomong apa, pertanyaannya apa. Itu ya maksudnya audio script ya. Jadi nanti kalian bisa lihat, oh jawabannya salah karena sebenarnya orang yang tadi itu ngomongnya bukan bukan CENT, tapi misalnya dia bilangnya adalah sense ya, karena mirip-mirip suaranya misalnya. Oke, saya coba kirimkan, bukan yang ini. Sebentar ya. Banyak sekali file TOEFL di sini. Listening, PPT 2, audio script. Oh, this one. Download. Oke, coba saya share di kolom chat. Bisa nggak kirim file di sini? Kalau di kolom chat ini bisa upload file nggak ya? Nggak bisa, Miss. Ya, chat aja sih di sini. Saya kirim lewat WA-nya si ini aja ya. Iya, Miss, satu aja kayaknya yang direlakan. Iya, Miss. Dikirim. Udah. Oke, saya kirim ke salah satu panitia yang menghubungi saya. Oke, tapi sepertinya masih proses ya. Nanti masih proses loading ya. Saya kira karena waktunya sudah jam 10, saya coba tutup dulu pertemuan ini. Dan sekarang laptop saya freeze. Oke, so ya, dia sudah kembali. Oke, so guys, I think that's the end of our meeting today. Ya, jadi pertemuan kita cukup sampai di sini. Saya pikir sudah 1 jam sesuai dengan informasi yang diberikan oleh committee ya, dan harapannya adalah kalian bisa belajar mandiri setelah ini ya. Jadi jangan berhenti sampai di sini saja. Tadi saya lihat di kolom chat
panitia punya bukunya, punya e-booknya, boleh di-share ya sama teman-temannya buat belajar, dan silahkan dipelajari dengan sungguh-sungguh, karena kalau misalnya kalian betul-betul memahami itu, mempelajari itu bisa meningkatkan tinggi sekali skornya ya. Ini lucu banget nih, ada yang bertiga di belakang nih ya, Muhammad Arman nih. Oke, nggak apa-apa, bagus ya. Ini namanya kolaborasi. Satu ruangan. Pakai masker ya, ini masker juga. Ya. Jadi setelah ini ya, silahkan dibuka Google Form-nya, dibuka link audionya, dan coba praktis mandiri. Setelah itu nanti minta sama siapa tadi yang menghubungi saya? Ain kah? Yes, Ya, Miss. Miss. Ya, nanti saya kirim audio scripting ke Ain akan share ke teman-temannya. Oke? Oke, so ada pertanyaan nggak sampai di sini? No, Miss. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. So I think that's all for today. Ya, I think that's all for today. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan. See you when I see you. Ya, banyak sekali yang belum saya temui sejak pandemi ini ya, termasuk mahasiswa. Seperti mungkin ada mahasiswa saya di sini, ada nggak ya? Kelas KP ya. Okay, so I think that's all for today. Thank you for coming. I'll see you again when I see you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, stay safe, and Waalaikumsalam. 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 Thank you, Miss. Thanks See a you. lot, Miss. Thank you, Miss. thank you. Saya leave ya. Nice to meet you all. Bye. Thank you.